Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah saya pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Yosua 23 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Sebelum saya ingin membahas tema ini, saya mengajak saudara-saudara seperti biasa untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Biarlah Tuhan perkenan-Mu yang kami inginkan dalam hidup kami. Apa yang ingin kami dengarkan tentang segala kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Berkati juga buat para pendengar, biarlah Tuhan selalu membangun mereka di dalam kebenaran firman-Mu juga. Bapa, apapun yang kami dengarkan dan apapun yang hamba-Mu telah sampaikan, biarlah Tuhan mengurapi dan memberikan hikmat di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, tema khotbah saya hari ini yaitu tentang setia sampai akhir hayat. Apakah saudara-saudara mau tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir hayat hidup Anda? Mungkin apa yang kita lakukan jika kita sedang gelisah ini merupakan suasana hati yang kalut, takut, disertai rasa bimbang. Namun saat menjelang akhir hayatnya, Yosua tidak mau dikuasai kegelisahan. Dia tetap mengingat janji dan peringatan Allah. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membuka di dalam Yosua 23 ayat yang pertama sampai 16. Setelah saya baca dan renungkan, di mana Yosua yang sudah tua dan lanjut umurnya, pada momen itu dia memanggil para pemimpin Israel. Mereka adalah tua-tua, hakim, dan pengatur pasukan. Di senja usianya, dia ingin memberikan petua penuh makna. Yosua mengingatkan kebesaran kuasanya dalam kehidupan Israel. Allah melakukan perkara besar demi kebaikan mereka. Misalnya, dia telah memberikan Israel negeri yang menjadi milik pusaka mereka. Atas semua kebaikan itu, Yosua mendorong umat Israel agar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yosua ingin agar mereka taat melakukan hukum dan ketetapan Tuhan. Umat Israel dilarang bergaul dengan bangsa penyembah berhala. Dengan begitu, mereka akan tetap setia menyembah Allah saja. Mereka harus berterpaut kepada Allah dan mengasihinya. Jika Israel dapat hidup seperti itu, maka Allah menjanjikan kemenangan besar bagi mereka. Tuhan akan menghalau semua musuh Israel. Namun, jika mereka menyerempang dari kehendak-Nya, kehancuran besar akan menanti. Sama yang dikisahkan di dalam hidup kita. Apabila kita menaati segala peraturan Tuhan, Tuhan akan berkenan di dalam hidup kita. Dan apabila kita melakukan segala larangannya, Tuhan akan memberikan hukuman di dalam diri dan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya Yosua yang setia mengabdi sebagai hamba Allah. Karya kasih-Nya kepada dirinya dan Israel selalu sempurna. Ini memperlihatkan bahwa Allah selalu setia kepada umat-Nya. Jadi, setiap umat juga harus hidup setia dengan melakukan kehendak-Nya sebagai bukti loyalitas kepadanya. Marilah kita menjalani kehidupan dengan sukacita. Allah selalu menjamin kebaikan, asal kita patuh kepadanya. Kehendak-Nya akan selalu membawa kita pada hidup berkemenangan. Jangan lamban untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuatkanlah langkah kita untuk mengikuti kehendak-Nya, hingga sampai akhir hayat kita tetap selalu setia menjadi umat-Nya. Itulah apa yang saya sampaikan tentang khotbah firman Tuhan hari ini. Saya ingin membacakan di dalam kitab Yosua ayat yang pertama sampai yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita dengar dengan seksama. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggillah seluruh orang Israel, para tua-tuanya,
para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa ini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-suku menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala tertulis di kitab Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang ini. Bukankah Tuhan Allah telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan kamu akan seorang pun tidak ada yang akan tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja dari kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala bahan yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Demikianlah isi firman tersebut, di mana Tuhan menginginkan menaati segala peraturan yang telah dijanjikannya kepada bangsa Israel. Begitu juga dengan diri kita. Maka ketahuilah apa aturan dan hukum apabila kita melakukannya dan melanggarnya. Marilah kita bersatu di dalam doa, menyerahkan segala apapun masalahmu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu hari ini, di mana Engkau memampukan diriku untuk menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Hal ini tidak bisa kuanggap enteng dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Itu terjadi atas jamahan-Mu. Semuanya dapat kulakukan dengan sepenuh hati, menyerahkan segala pikiranku di dalam Engkau ya Bapa. Mungkin tidak begitu drastis saya bisa menyampaikan ini,
secara batiniah saya. Tapi saya yakin percaya Tuhan memberikanku hikmat atas apa yang saya sampaikan. Berkati juga Tuhan buat segala pendengar. Biarlah hati mereka semakin terjamah. Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang memberikan hikmat. Apapun masalah mereka, jangan biarkan itu menjadi prioritas dalam hidup mereka. Tetapi kebenaran firman-Mu, itulah yang menjadi kekuatan dan prioritas utama yang harus mereka lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah hidup kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Engkau yang membuat hati kami penuh dengan sukacita dan kedamaian. Apapun masalah kami hari ini, Engkaulah tetap yang kami selalu pikirkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuserahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Demikianlah saudara-saudara penyampaian firman hari ini. Biarlah hidup kita semakin mendekat di dalam Tuhan. Apapun masalahmu dan apapun bebanmu hari ini, jangan Anda bawa itu di dalam Tuhan. Jangan Anda terbuai dengan segala kehidupan dunia. Tapi serahkanlah masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan atas segala permasalahanmu. Semuanya itu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin.